Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 5 Januari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yakni kalau kita mempunyai keberanian yang penuh iman pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-murid-Nya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan Ia hendak melewati mereka. Ketika melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, Aku ini jangan takut. Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang rasa takut. Rasa takut adalah hal yang manusiawi. Setiap manusia pasti pernah mengalaminya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, takut berarti merasa gentar atau ngeri,
menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Rasa takut atau ketakutan biasanya menghambat manusia untuk bertumbuh dan berkembang. Ketakutan biasanya membuat orang tidak mampu keluar dari zona nyaman, sehingga pribadinya menjadi kerdil. Ketakutan menghalangi orang keluar dari dirinya menghadapi dunia, mencoba sesuatu yang baru, dan membuat hidupnya menjadi bermakna. Ketakutan menjadi penghalang terbesar bagi manusia untuk bertumbuh secara dewasa dalam iman. Saudara-saudari terkasih, iman bertumbuh dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan, juga dalam perjumpaan dengan sesama, serta melalui pengalaman-pengalaman hidup. Pada hari ini kita mendengar kata-kata ajaib dan penuh kekuatan dari Tuhan bagi kita semua yang sedang mengalami ketakutan dalam menghadapi badai hidup dan tantangan yang membuat kita tak berani melangkah. Tenanglah, aku ini jangan takut. Kata-kata ajaib yang dapat mengubah hidup kita jika kita sungguh percaya kepadanya. Saat kepanikan dan ketakutan melanda kita, Tuhan meminta kita untuk memiliki sikap yang tenang agar mampu melihat persoalan yang kita hadapi, menelaah dan merefleksikan serta mengevaluasi diri kita, dan merencanakan tindakan apa yang harus kita ambil dalam menghadapi persoalan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah mengaruniakan kepada kita akal budi, perasaan, dan kemampuan yang dapat kita gunakan untuk menemukan solusi yang tepat. Di sisi lain, Tuhan juga mau mengingatkan kita dengan memperkenalkan lagi dirinya kepada kita. Aku ini jangan takut. Sabda Kristus ini adalah penegasan bagi kita bahwa Ia selalu menyertai kita. Ia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Inilah jaminan yang diberikan Kristus bagi kita. Jaminan inilah yang memunculkan keberanian dalam hidup kita untuk senantiasa tidak takut dan gentar dalam iman yang benar. Tuhan Yesus menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi cobaan. Ketika kita merasa putus asa dan tak mampu lagi dalam menjalani hidup kita, tenanglah dan berpasrahlah kepadanya. Ia akan meredakan badai hidup kita, sehingga ada pelangi sukacita sesudah badai. Saudara-saudari terkasih, ingatlah, Yesus adalah nakoda hidup kita. Sebagai nakoda hidup kita, Ia berkata, "Tenanglah, aku ini jangan takut." Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau telah mengasihi kami dengan sempurna. Kami mohon, jauhkanlah kami dari rasa takut dan tanamkanlah kesediaan untuk mengasihi sesama kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.